وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bismillah. Ada siapa? Ipah. Pagi hari. Menikah hari. Halaman 290, kita ulang sedikit lah, tanggung semalam. Ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsad ibn Abdah Kalamtayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad ibn Ahmi Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirril fatihah ila hadratin nabi sallallahu ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, obat yang menghilangkan hirs dan tamak itu yaitu 3 perkara. Pertama, harus sabar. Kedua, punya ilmu. Ketiga, ada satu pekerjaan amal ya, untuk menghilangkan rasa kecintaan yang berlebihan terhadap mata benda dunia. Jadi syaratnya sabar, punya ilmu, dan ada amal. Dan yang 3 perkara ini berhimpun di dalam 5 perkara. Pertama, pertengahan di dalam berbelanja sekira-kira memadai ia akan pakaian dirinya dengan satu pakaian yang kasar. Dan memadai ia akan makanan itu dengan barang yang sedapatnya.
Dan sugianya ia mensedikitkan lauk makanan itu barang sedapatnya. Dan mengekalkan ia akan dirinya itu atas yang demikian itu apa yang disebutkan tadi, berbelanja pakaian, makanan serba sederhana, ya. Dan jikalau ada baginya ahli yang wajib atasnya nafkah, maka dikembalikan akan makanan dan pakaian tiap-tiap seorang itu seperti yang demikian itu, kesederhanaan. Nah, ada keluarga kita yang kita jamin selain daripada anak kita, tapi kita jamin di rumah, anak-anakan kah, siapakah, nang terus menerus kita jamin, maka juga kita samakan kesederhanaan itu, jangan berlebih-lebih. Lain halnya kalau tamu sekali-sekali itu disunatkan untuk disenangkan. Nah, itu beda. Karena belanja sekadar yang demikian itu mudah mendapatkan akan dia apa? Akan dia dengan tiada tamak. Nah, akan dia nang serba sederhana tadi. Lalu terbiasa kita, lalu pada tamak jadinya. Arti tamak itu selalu hendak nyaman, hendak banyak terus, itulah tamak itu. Tapi karena sudah biasa tadbir, mengatur, merencanakan, maka terbiasa akhirnya. Dan itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Rasulullah bersabda, artinya bahwasanya Allah taala itu kasih akan orang yang lemah lembut pada segala pekerjaan. Apa yang dimaksud lemah lembut? Dan yang dikehendaki dengan lemah lembut di dalam berbelanja itu, yaitu pertengahan di dalam berbelanja dan jangan boros di dalam berbelanja makanan dan pakaian. Dan itu Al-Quran dalilnya. Beberapa ayat Al-Quran larangan jangan boros itulah. Yang pertama kita sudah hafal ayatnya. Kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silahkan makan ya Allah Ta'ala, minum. Tapi jangan berlebihan. Apa ayat yang selanjutnya? Wa ija ampaktum, ya kah? Wa ija ampaktum walam takturu. Ayatnya nih. Nah, jangan terlalu pemalar, jangan terlalu berlebih. Itu ayatnya lah. Nah, Bapak Ibu pada ingat ayatnya. Tapi ada itu. Ambil pertengahan. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran itulah. Nah, apalagi kita perhitungannya dalam sebulan pas-pasan sudah, ya kan? Nang banyak pun harus seperti itu. Nah, yang banyak pun harus seperti itu, karena kalaunya berlebihan berarti melanggar larangan Allah. Karena kalau berlebihan kan kita ada kebajikan-kebajikan yang lain bernilai pahala harta kita kena. Itu maksudnya. Supaya ingat kita harta itu dua aja, amal harta yang dibicarakannya. Nah, akan menyesatkan dan akan menyelamatkan. Dan itu dimulai di dunia. Di dunia ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma'ala maniqtasada. Artinya tiada jadi fakir miskin. Papa itu kan fakir miskin, loh, fakir. Orang yang pertengahan di dalam berbelanja itu. Itu jaminan Nabi. Lalu dengan sederhana, inya kau membantu keluarga nang berhajat. Itu maksudnya. Supaya harta ini jadi ibadah. Supaya harta ini jadi saham akhirat. Karena harta itu membahayakan kalau tak kumpul. Tapi kada dibuat kebajikan sudah ada dipadahkan dalam Al-Quran. Wala yahsabannal ladzina yabkhalu bima atallahu min fadlih. Sayutawiku ma bakhilu yaumal qiyamah. Kalau harta yang ditumpuk itu kena kada dinapakahkan di jalan Allah, maka akan dikalungkan di gulunya kena.
Nah, itu ancaman Allah. Jadi jangan nyaman-nyaman kita punya harta. Makanya tadi syaratnya sabar, ilmu, dan amal. Itu syaratnya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orang yang punya harta, apalagi harta-harta itu harta orang kafir lah. Yang orang kafir berusaha hebat, itu disinggung dalam Al-Quran sudah. Surah Taubat ayat 85. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu yu'adzibahum biha fid dunya. Jar Allah Ta'ala, kau jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan harta mereka, oleh harta mereka, anak-anak mereka yang cerdas, anak-anak mereka yang hebat. Allah memberikan harta dan anak-anak yang cerdas, tujuan Allah apa? Innama yuridu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Tapi Allah ingin mengajab, menyiksa otaknya, menyiksa pikirannya. Dengan sebab dia tidak bisa menyikapi, maka tersiksa otaknya, tersiksa hatinya sehingga jauh dari Allah. Itu. Berapa banyak orang punya harta tuh? Gagal. Sehingga menghitung jam ke jam, kada ingat lagi berzikir. Ini yang paling bahaya. Itu contohnya Karun sudah ada. Hah? Nang paling bahaya watazhaku ampusuhum wahum kafirun, tuh ujung ayatnya. Keluar rohnya hal mereka keadaannya kafir. Nah, ini bisa orang kafir, ini bisa orang Islam. Kalau yang orang Islam berarti kufur nikmat seluruhnya. Kalau orang kafir kan harus dibicarakan lagi lah. Udah. Neng kita bahaya nggak kayak kita nih, nah kalau nyawa kada ingat. Maka kalau sudah kufur nikmat, harta itu kada dijalankan di jalan yang jalan yang diperintah Allah, semua organ kita nih kufur nikmat jadinya. Bukan hanya harta yang kita jalankan. Misalnya duit banyak kita bawa maksiat, ya, berjudi misalnya. Itu organ kita ikut semua kufur nikmat. Berjudi itu kan ada mata memandang, ya kah? Ada telinga berbicara, ya kah? Pikiran supaya menang, ya kah? Tapi semua pekerjaan itu untuk maksiat, maka itu kufur nikmat semua organ kita. Itu bahayanya. Nah, untuk melepaskan itu, orang-orang tarekat mengajarkan umat banyaki berzikir. Karena zikir itu kan az-zikru yudkhilu mata ad-dunya fil qalb. Zikir itu akan mengusir mata benda dunia yang melekat di hati ini. Itu akan diusirnya keluar. Maka diisi kalbu kita dengan mengingat Allah. Bila kadaka itu, ya nang mbah maghrib peti manggulat aja. Kada ingat apa-apa lagi sampai isya. Nah, karena kada berzikir. Itu pentingnya tarekat. Nah. Dan sabda Nabi SAW, salah satun munjiatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal qasdu fil ghina wal faqri wal adlu fir rida wal ghadab. Artinya 3 perkara yang melepaskan daripada kejahatan. Pertama, hatinya harus selalu takut kepada Allah Ta'ala di dalam batinnya dan di dalam zahirnya. Memang orang berilmu itu kan kayak itu. Orang sudah ngaji itu harus banyak takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, hanya saja nang bujur-bujur takutan awan hukum-hukum Allah, larangan Allah, itu orang nang punya ilmu. Jadi kita ini tujuan untuk ilmu itu untuk menyelamatkan kalbu kita. Itu ilmu yang berberkat. Makanya nuntut ilmu itu jangan ada yang ketawa, jangan ada lucu. Kita kadang menyinggung orang, ini nasihat. Karena ini Al-Quran. Takut kepada Allah, maulah tertawa. Ad-dinu an-nasihah.
Agama tuh nasihat. Karena ketika tertawa tuh lalai dengan Allah. Lupa dengan Allah. Sudah disinggung dalam Al-Quran. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaklah sedikit tertawa dan banyak-banyak menangis. Itu Al-Quran yang bicara. Tapi nya kada ingat banulah. Bila ada tuan guru berlucu disambut dengan ketawa, dia sama hukumnya. Kenapa jadi gitu? Karena tuan gurunya kada medahkan bahwa tertawa dan majelis itu kada boleh. Nah. Guru bahit ditakoni orang, sidin. Kenapa bian kada berlucu kada tawa? Aku sih takutan Allah Taala. Ada orang yang berlucu terserah inya merasa baik di situ apa? Masing-masing aja. Itu sidin. Karena kita berdakwah ini kan yang dibicarakan adalah Al-Quran, hadis, kaul ulama. Pertama, takut akan Allah Ta'ala di dalam batin dan di dalam zahir. Batin apa? Takut jangan sampai ada sifat dengki, jangan sampai ada pemarah, itu diantaranya. Jangan ada sifat ujub, jangan ada sifat sombong, dan seterusnya. Zahir kita takut, jangan maksiat zahir. Menjaga hati, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah. Dan kedua, pertengahan di dalam kaya dan papa. Jar Nabi, sebaiknya sugih, jangan terlalu sugih. Bagus ya sugih mun kau matur. Nah, jadi sugih itu dari sahabat Abu Bakar sugih, Umar sugih. Tapi kesugihan itu di tangan sini andaknya, kada di dalam hati, kada di dalam boleh. Yang paling bahaya nih sugih ini bandak di otak. Merancang taros kayak apa mau mentasarufkannya supaya bertambah taros, ini yang paling bahaya. Dan ketiga, adil di dalam redha dan marah. Kayak apa ya? Adil di dalam redha itu kita selalu senang apa saja, tapi ketika melihat sesuatu yang bertentangan dengan syariat kada boleh reda. Harus diberikan nasihat. Misalnya kita sendiri dulu, lah kita seorang nih, bahkan nafsu kita macam-macam, ya. Atau anak istri kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, jangan reda kita. Marah harus adil. Boleh marah tapi sesuai dengan syariat. Jangan marah kada tahu anunya sikat tarus orang, atau anak bini sikat tarus, itu lupa. Itu kada adil dalam marah. Marah itu ada tempatnya. Apabila melanggar perintah syariat itu boleh marah. Artian marah yang mengandung nasihat. Dan lagi sabda Nabi SAW, manaktasada agnahullah wa man bajjara abkarahullah. Wa man zakarallaha ahabbahullah. Artinya barang siapa pertengahan di dalam belanja itu niscaya mengkayakan oleh Allah Ta'ala akan dia. Nah, jadi banyak sekali hadis maupun Al-Quran lah tentang kesederhanaan kita dalam belanja ini. Karena tujuannya tadi apa? Kalau duit banyak itu bisa kita napakahkan kepada orang-orang yang berhajat, terutama keluarga yang dekat. Nah, itulah gunanya orang-orang fakir ada. Di muka bumi ini kada kayak apa aja caranya untuk menghilangkan kepakiran, kada kawa itu Allah Ta'ala sudah mengatur. Karena Allah Ta'ala juga memberikan ada orang-orang yang kaya. Dalilnya di mana? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kada kawa kita habiskan orang fakir itu, kada kawa. Karena ada orang-orang kaya sebagai amanah Allah untuk dibagi-bagikan kepada yang mustahik, yang berhajat. Dan itulah gunanya orang sugih menjadi saham akhirat mereka.
Dan barang siapa mumbazir, ia di dalam belanja akan makanan dirinya dan pakaian dirinya, dan terlebih-lebih di dalam makanan ahlinya yang wajib atasnya napakah itu, niscaya mempapakan Allah Ta'ala akan dia, artinya akan mempakirkan akhirnya kan. Paling tidak otaknya akan pakir, berpikir kayak apa supaya terbiasa makan yang nyaman, pakaian nyaman, fasilitas yang nyaman, duitnya sudah berkurang. Ya nang banyak stres tuh. Banyak stres seperti itu. Waktu nang sehat, waktu banyak, oke. Pas sudah sampai waktunya, duitnya pas-pasan. Sedangkan kebiasaan sudah berjalan. Ya stres jadinya. Nah jadi kalau kesederhanaan itu memang Allah akan mengkayakan. Dan orang yang membelanjakan hartanya ya Allah itu kadang bahkan berkurang, pasti bertambah. Pasti. Itu jaminan Allah sudah. Wa man anfaqa min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Nah, barang siapa menafkahkan hartanya ke jalan Allah, itu pasti Allah ganti. Kada tentu duit yang diganti. Nah, kada tentu. Awak sehat, usaha lancar. Nah, macam-macam Allah caranya. Dan barang siapa membanyakkan zikrullah ta'ala, niscaya kasih Allah ta'ala itu akan dia. Nah, jadi kalau orang sudah hatinya selalu dengan Allah, itu pasti apa yang dikehendakinya dikabulkan oleh Allah. Ya, para aulia itu kan. Para aulia itu belum lagi meminta, Allah sudah cemburu. Jangan sampai para aulia itu meminta, sudah diberi. Lihat. Kada saya jauh kita di zaman kita guru sekumpul kayak Pak. Bakarung duit datang kada tahu sih den, bandak di Pulatar sin bakarung duit sin kada minta. Ayo, karena kalbunya selalu dengan Allah. Kita jangan menurut kayak itu, mun kada kayak sidin kalakuan. Sidin dikirnya aja 24.000 dalam sehari semalaman, belum Qur'annya hafal. Quran tuh 7 bulan ya sidin hafal, tafsirnya 2 bulan. Dalail setiap malam tuh 2 kali khatam. Ulun tuh membaca teksnya jadi memandir nih. Nah, kayak itu mun hakun kayak itu menuruti amaliyah. Tapi mun baniatna kayak itu kan bisa kada jadi juga. Niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena mahabbah kepada Allah. Jadi datangnya. Makanya orang wali itu sebelum dia meminta sudah diberi. Ada kita waqiahnya bilang 4-5 bulan udah membaca, ya tuh kada datang-datang aja lagi. Karena membaca waqiah hendak meminta kada ikhlas. Dia mau datangnya. Jadi membaca tuh karena ada ada orang kada ada tujuan karena cinta kepada sang ampun kalam. Nah itu, maka itu pentingnya tarekat. Itu pentingnya kita bertarekat. Tarekat-tarekatnya ada amalia-amalia khusus yang untuk menuju ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah hadis ini mentafsirkan ia akan hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama, yaitu at-tadbiru nisbul ma'isyah. Artinya mentadbirkan belanja. Artinya mentadbir itu kan bahasa Arab. Merancang, mengatur bagaimana cara belanja agar belanja ini menjadi sederhana. Ini pula kada dirancang duit banyak kalau ke pasar, ya kah? Nafsu pasti bergerak. Sudah nukar iwak bawang, melihat pepuyunan gana hendak pulang, ya kah? Itu manusiawi itu kada Bapak. Makanya harus ada rancangan tadbir dalam bahasa Arab. Mentadbirkan belanja yang pertengahan itu yaitu setengah daripada kehidupan.
Dan yang dikehendaki dengan tadbir di sini yaitu pertengahan di dalam belanja dan jangan berlebih-lebih di dalam belanja. Karena berlebih-lebih di dalam makanan dan pakaian itu dinamakan mumbazir. Nah, mumbazir. Ini kalau mumbazir ini kalimatnya isim fa'il, itu orangnya, sifat orangnya terbiasa mubazir. Dan tiada dinamakan tadbir, itu bukan artinya didahului dengan rancangan, ya, pengaturan terhadap berbelanja. Dan pertengahan di dalam berbelanja itulah dinamakan tadbir. Adapun pertengahan di dalam berbelanja pada makanan dan pakaian itu yaitu menghilangkan tamak. Nah, itu yang pertama kita perlu benarlah supaya tamak itu berkurang. Dan dengan dia dapat bersifat dengan qanaah. Dengan dia berbelanja pertengahan tadi itu mengakibatkan kita diberi sifat qanaah. Sifat qanaah itu artinya merasa cukup apa yang ada. Yang dipuji oleh syariat kita. Itu yang pertama. Kedua, bahwasanya apabila dapat ia akan harta yang memadai akan belanjanya yang sekedar pertengahan itu di dalam sehari semalam, maka jangan susah hatinya pada merancangkan atau mentadbirkan dan membicarakan belanja makanan dan pakaian yang lagi akan datang. Karena rezeki seseorang itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala baginya. Tak dapat tiada ia mendapat akan dia rezeki itu sama ada disusahkan atau tiada, dan sama ada dirancangkan atau takdirkan atau tiada. Dan sugianya bagi seorang itu bahwa berpegang ia akan Allah Ta'ala yang memberikan akan dia rezeki pada tiap-tiap sehari itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Surah Hud ayat 6. Artinya, dan tiada ada daripada segala yang melata di atas bumi ini melainkan atas Allah Ta'ala yang memberi akan dia rezekinya. Nah, tapi tetap kita berikhtiar lah. Kalau kita kada berikhtiar, rezeki itu cukup yang dimakan, yang dipakai itu aja. Muntahan kayak itu sampai meninggal kada apa-apa, kada bergawian. Nah, tapi kita kadang-kadang kan hendak juga kalau kayak orang. Nah, tujuan berikhtiar tuh artinya kalau nya rezeki diunjuk Allah Ta'ala nang jatah kita tuh, nah hendak juga kayak orang memberikan napakah kemana, ya kah? Belanja, bersedekah kayak itu kalau supaya tercatat juga kini dekret tuh ada sedekah kita, kan sedekah tuh dicatat kina. Dicatat. Ada catatannya. Pun kita tahan aja makan pakaian seadanya, ulang galik aja. Ada bapak, kuitan masih hidupnya habis, kuitan meninggal, jual hartanya sampai nah, mun kada berikhtiar. Nah, jadi kita ikhtiar tuh ampun Allah Ta'ala juga. Makanya ada sholat istikharah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa hazinun. Faqala la tuksir hammak ma kuddira yakun wa ma turzaq ya'tika. Nih, Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat. Padahal Ibnu Mas'ud ini kan orang yang selalu dengan Rasulullah lah. Orangnya halus saja, nang rancak mengikuti akan sandal Nabi lah. Nih. Dan lewat atau lalu Rasulullah SAW dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, padahal ia Ibnu Mas'ud itu sangat duka cita hatinya, sedih. Kan sahabat tuh sedih juga. Nah, kisah rezeki nih, sedih nih kisah rezeki. Ini contoh aja lah, contoh. Maksudnya ini ke kita nih, ke umat nih. Nah. Kejadian ini supaya umat ini mengerti. Nah, sedih itu jangan ya Rasulullah, jangan sedih. Kalau sedih kan berarti kada yakin dengan janji Allah. Janji Allah.
Maka sabda Nabi SAW, jangan engkau banyak duka cita. Maka barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala bagimu itu adalah engkau dapat akan dia. Pasti datang ya Allah Ta'ala. Dan barang yang diberikan Allah Ta'ala akan dikau, rezeki itu yaitu datang akan dikau pasti. Nah, dengan bermacam-macam cara datangnya itu. Karena itu Allah yang mengatur. Walaupun asbabnya rezeki itu kan datang dari tangan-tangan manusia. Ketiga, bahwasanya hendaklah diketahui bahwa qanaah itu yaitu sifat kemuliaan. Dan loba dan tama itu yaitu sifat kehinaan. Seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis dahulu itu. Jadi tama dan loba itu hina di hadirat Allah. Sifat yang hina di hadirat Rasul. Dan lagi sabda Nabi SAW, izzul mu'mini istighna'uhu anin nas. Artinya kemuliaan diri seseorang mukmin itu yaitu terkaya daripada manusia. Apa maksudnya? Kada pernah menghayal-hayal duit nang di tangan manusia. Kada mengharap pemberian manusia. Ya, kalau diberi kada masalah. Kita ini berat panglah. Kalau sudah terbiasa si pulan tuh rancak memberi kita. Ya kada? Misalnya nih, bila batamuan ada itu hati geritik apabila pulang mau unjukin nih. Itu manusiawi. Ini nangalih benar. Nah, ajar Nabi, kemuliaan manusia yang beriman itu adalah dia terkaya daripada manusia. Artinya kada berharap-harap manusia. Karena diberikan kesehatan otak dan sebagainya, berpikirlah, berikhtiarlah untuk mencari usaha. Nabi aja ya Pak, mulai umur 6 tahun sudah berusaha. Makan itu dari pekerjaan tangan beliau sendiri, kada mau mengandalkan paman beliau Abi Talib. Semuanya dari memarah susu kambing, mencibuk banyu, gawean sidin. Nah, 8 tahun mengambil upah mengembala kambing. Itu contoh semua. Kada pernah istirahat. Setelah diangkat jadi rasul baru istirahat bekerja. Tapi sidin sudah kaya dengan istri beliau. Maka tugasnya berdakwah. Jadi sebelumnya itu bekerja. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, papil qanaati al-hurriyatu wal izzu. Artinya maka di dalam qanaah itulah kemerdekaan dan kemuliaan. Nah, jadi kita orang qanaah itu hati ini lapang. Kada memikirkan yang di tangan manusia itu kada dipikirkan. Kalaunya datang diterima. Tapi kada rancang supaya diberi orang. Keempat, bahwa hendaklah ia membanyakkan memikirkan di dalam kekayaan orang. Keempat, bahwa janganlah, ini tertinggalnya nih, ini senada dengan ayat yang sudah dibaca tadi. Keempat, janganlah ia membanyakkan memikirkan di dalam kekayaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan kebanyakan orang fasik dan kebanyakan orang yang kurang akal di dalam membanyakkan harta mereka itu di dalam dunia. Tadi sudah ayatnya dibaca 85 surah wala tu'jibaka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullah yu'adzibahum biha fid dunya. Sudah dibaca. Jangan kau terkecoh, jangan kau kagum terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka yang cerdas. Tapi ada tujuan Allah tadi. Innama yuridu ayyu'adzibahum biha. Allah ingin menyusahkan orang-orang yang diberikan itu di dalam dunia supaya otaknya kada kawa lagi ingat awan Allah. Nah itu biar aja mereka, memang mereka ad-dunya jannatun, dunia jannatul
kafir. Dunia ini memang surganya mereka. Wasijnul mu'min, dan dunia ini adalah penjaranya bagi orang beriman. Apa arti penjara? Nafsu kita harus dijaga. Sekaya apapun kita, kadang-kala bebas seperti mereka. Duit banyak, kadang-kala bebas. Kata mari ada pertanyaan. Duit banyak, tolak ke Bali banyak. Kabigi di pesisir situ. Bubuhannya nang macam-macam itu ditanya gini. Kalau orang kafirnya kada percaya nang itu ya, kehidupan di akhirat itu kada percaya. Nah, kalau orang beriman kada kawa. Semuanya ada aturan. Nafsu ini dijaga. Jadi kada perlu kita terkecoh dengan mereka itu. Karena di ayat lain apa? Wa'lamu anna amwalakum wa aulakum fitnatun. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Kata oleh ulama, sungguhnya harta anak itu adalah cobaan, ujian. Dan hendaklah ia memikirkan pula akan kelakuan anbiya dan aulia dan kelakuan orang yang saleh-saleh dahulu itu. Nah, itu yang perlu kita renungkan kayak para nabi dan rasul, para aulia, perilaku mereka setiap harian. Paling tidak kita tahu, ada sedikit-sedikit kita bisa meniru, mengambil contoh. Dan memang wajib diambil contoh kan. Dan kelakuan sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang tersebut, segala kelakuan mereka itu di dalam beberapa hadis dan beberapa asar. Maka sugianya bagi orang yang berakal itu, yaitu mengikut akan kelakuan anbiya dan aulia dan sahabat dan tabi'in dan orang yang saleh dahulu itu, pada makanannya dan pakaiannya, dan jangan mengikut akan kelakuan Yahudi dan Nasrani dan orang yang fasik dan orang yang kurang akal. Nah, dibawa dengan akal, bukan dengan cerdas. Nah, nyepila urusan agama itu akal. Berapa banyak orang cerdas tapi kada bakal. Ya. Orangnya bakal, kada cerdas orangnya. Makanya pilihnya kita tuh kan akil balik. Ya wajib tuh akil balik. Kada cerdas, kada kelak. Nah, sembahyang itu juga. Ya Rasul apa? Laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Kalau kita sembahyang tuh, tidaklah diberikan nilai pahala salatnya seseorang terkecuali di dalam sembahyang itu berapa sadarnya mengingat Allah. Laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha, kata Rasulullah. Nah, yang bernilai itu kita sembahyang berapa ingatnya Allah Ta'ala. Itu juga yang diberi. Bila kada ingat mulai maghrib itu 3 rakaat. Pikih madahkan gugur kewajiban aja, pahalanya kada ada. Sampaikan ini penamang sudah belum lah. Nah, ini pentingnya kita harus sadar beribadat itu. Harus sadar kita sedang menghadap Allah. Makanya paling tidak kita sebelum sembahyang itu sudah banyak berzikir, mengingat Allah, supaya di dalam salat itu selalu dengan Allah. Kelima, bahwa hendaklah ia memikirkan kebinasaan orang yang membanyakkan mengambil harta, seperti yang disebut pada kebinasaan harta dahulu itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahajil umuri yaqdiru ala iktisabi khuluqil qanaah wa imadul amri as-sabru wa kisarul amal. Maka kata Imam Ghazali, dengan 5 perkara ini kuasa seorang itu atas mengusahai akan perangai dengan sifat qanaah itu, dan lepas ia daripada sifat hirs dan tamak itu, dan tiang segala pekerjaan itu yaitu sabar di dalam kepapaan dan
memendekkan cita-cita di dalam dunia ini. Jangan bercita-cita panjang umur. Bila panjang umur baru tamak dan hiris itu kuat jadinya. Bahkan kita disuruh setiap 24 jam menit paling sedikit 5 kali ingat mati lah. 5 kali jadi Nabi ingat mati. Ada sampai 20 hadis mengingat mati itu. Supaya selalu siap untuk bekal di dalam kubur. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslun fi fadilatis sakha'i, ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan orang yang murah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam annal mala in kana maqqudan fayambagi ayyakuna halul abdi al-qana'ata wa qillatal hirs wa in kana mawjudan fayambagi ayyakuna haluhu al-isara was-sakha'a wat tabauda minal bukhli." Nah ini artinya ketahui olehmu bahwasanya harta itu jikalau tiada dimiliki oleh seseorang akan dia harta, maka sugianya baginya bahwa bersifat dengan qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Yakni hendaklah memadai ia dengan sedikit berbelanja pada makanan dan pakaian itu. Dan jangan ia tamak akan harta orang lain. Dan jikalau ada ia mempunyai harta yang lebih daripada belanjanya yang sekadar pertengahan itu, maka sugianya baginya isarun. Nah, isarun ini lebih tinggi daripada saha lah. Saha itu kan pemberian, sudah lah. Artinya ketujuh memberi orang nih. Hatinya tuh terpaut terus melihat orang yang sakit. Rasa kasihan tuh kuat sekali dalam hatinya. Itu sakhiyun. Makanya orang wali itu pasti bersifat sakhi. Pemurah. Isarun tuh lebih lagi. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yakni memberikan hartanya yang lebih daripada belanjanya yang pertengahan itu akan orang yang fakir. Nah itu isar ngaranya lah. Isarun. Awsara yusiru isarun. Nah. Dan orang miskin dan lagi sugihnya bersifat dengan sakha, yakni murah hati. Dan lagi sugihnya baginya menjauhi daripada sifat bakhil, yakni jangan ia kikir akan hartanya yang lebih daripada sekadar belanjanya yang pertengahan itu. Jadi isar ini dijelaskan di lain itulah. Kalau kita tuh, itu contoh Nabi. Biar Nabi adalah kita hari ini makanan. Kan ada datang orang minta. Ada jara istrinya kan kurma untuk kita. Maka itu kasihkan ya Rasulullah. Kita puasaan aja. Nah, itu isar. Artinya mengutamakan orang lain. Jadi ada pertanyaan kepada ulama, kisah Juhud. Nah, cerita sedikit kisah Juhud nih. Dan ulama ini kalah awan bertanya nih. Juhud tuh kayak apa? Tuan guru aja. Kalau ingat ngarannya. Jar tuan guru, Juhud itu kalau aku, ini tuan guru besar nih kan. Kalau aku, Juhud itu kalunya ada bersyukur. Kalunya ada bersyukur. Kalunya kada dasa sabar. Itu juhudnya orang biasa. Itu jarang bertanya itu juhudnya anjing. Juhudnya anjing. Gampang kayak apa jar tuan guru? Aku pilihnya kada sabar juga, tapi pilihnya ada, ku kasihkan sama Nah itu isar mananya. Kalau kada bersyukur, tapi ada, ku berikan kepada orang yang berhajat. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Kita belum sampai ke sana. Cuma mun sudah mendengar kisahnya, mudah-mudahan ada asar dalam hati.
Dan hasil daripada perkataan ini bahwasanya barang siapa mempunyai akan harta yang sedikit yang sekedar hajatnya yang pertengahan itu, maka sugianya ia qanaah, yakni memadai ia dengan hartanya yang sedikit itu, dan jangan ia tamak dan jangan ia loba, yakni jangan ia menuntut akan harta yang banyak-banyak yang lebih daripada sekedar hajatnya yang pertengahan itu. Dan jikalau ada ia mempunyai harta yang banyak yang lebih daripada sekadar hajatnya yang pertengahan itu, maka sugianya ia membelanjakan hartanya yang lebih daripada sekadar hajatnya yang pertengahan itu di dalam berbuat kebajikan akan manusia. Jadi umum tuh lah, kebajikan itu umum, artinya bentuk harta yang kita berikan kemana saja yang menjadi nilai-nilai ibadah, dan berbuat sedekah dan berbuat wakaf dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang memberi faedah di dalam akhirat. Jadi harta kita itu yang tujuannya supaya di akhirat kita mendapat sahamnya, kita mendapat pahalanya. Jadi berarti kita kada boleh salah cara menyampaikan harta, jangan sembarangan. Jangan ingin dipuji oleh orang. Menyerahkan harta tuh jangan dipuji oleh manusia. Bila dipuji akhirnya kita bisa ada dapat kita. Dan jangan ia kikir, yakni jangan ia sayang akan membelanjakan hartanya di dalam berbuat kebajikan supaya bersifat dengan sakha itu. Adapun kelebihan sakha itu yaitu sabda Nabi SAW, as-sakhahu syajaratun min asjaril jannah agsanuha mutadalliyatun ilal ardi paman akhaja begusnin minha qadahu zalikal gusnu ilal jannah. Artinya perangai yang murah itu yaitu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam sorga, padahal cabangnya itu terhulur kepada bumi, ke muka bumi cabangnya tuh. Maka barang siapa mengambil daripadanya akan cabangnya itu, ya, niscaya menghilangkan akan dia oleh cabangnya itu ke dalam surga. Artinya kita ini kan bersedekah tuh di dunia, bukan di akhirat. Jadi semuanya itu hendak berhasil di dunia kita lakukan, hendak tidak berhasil di dunia kita lakukan. Kada menunggu akhirat, kada menunggu anak, kada usah. Cagar membelanjakan harta kita, kada usah kita dulu. Jar Rasulullah, kalau dari ikam itu nasa juta, nah ikam sedahkan dari hati nurani anak ikam, kena menghadiahkan 100 juta, masih banyak nilai ikam itu. Itu ada hadis. Karena ampun kita. Jadi lebih baik kita langsung. Nah, pernah ada orang pernah nak batajak masjid, tukar tanahnya, ya kan 4 nukar tanahnya, nang sekira kada berubah lagi. Sampai kiamat ada orang nak belah jalanan 4 sana, saham jalanan itu sampai kiamat. Kada ada menjualnya. Lu ingat arwah Bunyamin waktu Bapak Panderan lah, aku paling senang sini belah jalan nih. Makanya bahari kan jalan sini dulu. Nah, aku paling senang bila urusan jalan di sini karena itu sampai kiamat. Kada berubah. Kalau masjid langgar 200 tahun 300 tahun babak kurang gini, ya kah? Bagus saya jawab, ada aja pahalanya selama dipakai. Cuma kalau jalanan tanahnya itu seumuran sampai kiamat kada berubah. Dan lagi sabda Nabi SAW, qala li Jibril alaihissalam, qala Allah Ta'ala innaha jadinun irtadaituhu li nafsi walam yuslihahu illa sakha'u wa husnul khuluq fa'akrimuhu bihima masta'tum wa piriwatin fa'akrimuhu bihima ma sahibtumuhu. Artinya berkata bagiku Jibril ya Rasulullah, firman Allah Ta'ala, hanya saja agama ini telah aku ridha akan dia bagi diriku, dan tiada patut akan dia melainkan orang yang murah hati dan orang yang baik perangai.
maka muliakan oleh kamu akan agama itu dengan kedua itu. Barang sekuasa kamu akan dia. Muliakan dengan murah dan baik akhlak yang memegang agama. Nah itu kamu sekuasa kamu akan dia. Dan dalam satu riwayat, maka muliakan oleh kamu akan agama itu dengan keduanya itu selama kamu berpegang dengannya agama. Sampai kalau lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Semua apa yang kita baca, apabila ada perintah maka berniat kita untuk mengamalkan, dan apabila larangan kita berniat untuk meninggalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan, dan Allah mengampuni dosa lahir dan batin kedua orang tua kita, anak istri kita, guru-guru kita, kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ada saruan Mbah ini di wadah almarhum Haji Pauji. Sinilah sebarang lah. Berataan diundang. Bismillah.